Buat Zero to Hero and Friends. Nah ini kan muda-muda nih. Ya. Ini kan muda-muda semua gila. Nah ini wajah-wajah anak muda sekarang yang 90-an. mana ada main 90-an aja ini. Boleh dong dikenalin Bang, kalau saya usul. Oleh Namanya Banci, Bajang Ciloka. Bajang Boleh, Ciloka. masuk. Boleh juga tuh ya. Oke, boleh juga. Nah, ini teman-teman ini yang nanti bakal main di akar pohon ya. Di akar pohon Insyaallah. tanggal 20 kok akar pohon. Maaf saya ralat. Teman-teman ini nanti akan main di bawah pohon tanggal 22 Mei pukul 20 itu ada di Panji Tilar dalam helal pagelaran ya Kang ya? Pagelaran atau pertunjukan musika hibrida yang ketiga. Ya ini teman-teman ini boleh dong dikenalin dulu Mas. Ini tuh siapa? Dia megang apa? Dari tadi kan dia pegang kecrek terus ya. Beliau ini seorang guru juga. Guru juga? Ya, Wah, subhanallah sekali. Ya, bisa semua jenis musik di Ciloka ini juga bisa beliau. Oke. Cuma untuk sekarang ini kan lagi kosong. Oke. Nah, pegang itu dulu. Oke. Vokal juga beliau lebih wow dari Oke. vokalnya. Nanti bisa kita Yang ini juga. Jagat. Oke. Kebetulan kita ketemu di akselerasi. Aha. Orang sini dekat. Mana Gat? Oke. Oh, Majeluk. Oh, Orang Majeluk. Majeluk ya. Oke. Saya di Saya di Praya Timur di Oke. Ganti gitu. Oke. Ini Bang Edi dari Kute, Oke. Mong. Ada Bro Aan ini Bro Aan dari ya? Sesele ya. Sesele ya? Iya. Oke. Nah, ini- Jauh-jauh semua. Jauh-jauh semua ya. Nah. Oh ya, satu lagi belum hadir ya, Oh ya, Sinyo. Masinyo ya. Dia main apa Masinyo? bass. Oh, bass. Oh, oke. Tetap Enggak pakai O ya? Main bola. bakso. Oh. Nih, saya akan tanya karena dikenalinya dari tadi itu siapa? Ojan ya? Iya, Ojan. Dari Ojan. Ojan ini kan berprofesi sebagai guru juga ya? Ya, betul. Terus sekarang kan di era zaman sekarang sebagai kaum milenial lah, kenapa memilih memilih Ciloka untuk berkesenian? Kan masih banyak tuh musik-musik yang lain, entah itu underground kah, punk kah, atau apakah? Ya. Dinyalain? Udah nyala. Cek. Oke. Nah, jadi sebelum saya jawab pertanyaan dari Bang siapa? Bang Oseng. Bang Oseng. Seng. Saya ada sedikit pantun gitu ya. Astaga. Asik. Pantun ya? Kelapa muda dimakan buaya. Cakep. Yang muda yang berbudaya. Oh, cakep. Itu jawabannya yang tadi. Iya. Oh. Udah gitu dong. Kirain mau Kalau panjang. mau yang lebih panjang, saya akan jelaskan sekarang. Oke, silakan jelaskan. Sampai di situ saja. Oke, siap. Siap Bang Ojan. Nah, jadi saya kan masih dalam proses belajar nih, gitu kan. Jadi kebetulan saya jadi seorang guru, ya gitu kan. Dan sebagai orang Sasak, gitu kan, ada rasa tanggung jawab saya untuk untuk melestarikan, mengembangkan musik tradisional khas suku Sasak ini. Karena kalau bukan kita sebagai anak Sasak, pemuda Sasak, masa orang luar gitu kan? Gitu kan? Betul. Ya. Jadi ini ada rasa tanggung jawab besar bagi kami untuk melestarikan musik tradisional khas suku Sasak ini. Ya. Oke. Yaitu Ciloka. Jadi tadi apa? Buah kelapa, Buah kelapa, Dimakan. kelapa muda dimakan buaya. kelapa muda dimakan buaya. Cakep. Yang muda yang berbudaya. Oke. Oke. Kirain ini mama muda dimakan buaya. Oh bukan ya. Oh bukan. Oh bukan. Jadi itu dari Ojan tuh ya. Ya, Jadi dari kalau saya. misalkan bukan Ojan siapa lagi? Itu sebagai orang Sasak sendiri ya. Ya. Nah, ini kan paling muda nih. Nih. Bener kan? Tapi sebelum ke Jagat, tadi kan kita udah ngobrol nih. Ke Aan dulu. Aan tuh ada mic-nya di sono Aan. Ya kan? Nih Aan nih. Aan juga saya lihat-lihat juga banyak juga grup musiknya ya. Wih, Oh, banyak. luar biasa juga ya. Aan juga. Nah, Aan boleh dong cerita. Boleh saya potong sedikit, saya tambahin sedikit Oke, saja. potong-potong aja. Sekaligus keprihatinan saya terhadap musik tradisional Ciloka. Jadi saya kan mengajar seni budaya juga di sekolah sama Oke. dengan Pak Edi kan. Oke. Kenapa saya sangat prihatin sekali dengan musik tradisi ini? Karena saya lihat di
buku yang diajarkan di anak-anak. Kebetulan saya ngajar di SLTP gitu kan. SLTP Nah, berarti cuma- SMP ya? Iya SMP setara lah gitu kan. Di dalam apa namanya? Di dalam buku itu ndak ada sama sekali mengajarkan musik tradisi dari Sasak itu sendiri. Oke. Lokal. Yang ada hanya musik tradisional yang ada di luar gitu kan. Kalau Oke, di luar berbicara- Lombok ya? Iya. Oke. Itu makanya saya prihatin sekali kok kenapa kita harus belajar Alat musiknya. memang perlu sih, cuma kenapa kita harus lebih dulu mempelajari alat apa namanya musik tradisional orang luar, sedangkan musik asli kita sendiri tidak kita tahu, tidak kita pelajari. Nah, contohnya saya pernah membawa ini penting ini kan. Oke. Kemudian sampai saya ditanya sama murid saya, Oke. Pak Guru, bagus gitarnya, gitar dia. Gitar. Iya. Oke. Nah, itu mulai perhatiin saya. Kemudian apa namanya alat itu, Pak? Padahal alat musik tradisional sendiri dia tidak tahu. Oke. Itu makanya itu timbul prihatin saya jadinya. Oke. Makanya saya lebih dulu lebih mengajarkan mereka untuk melestarikan gitu kan. Oke. Untuk mempelajari kesenian tradisi mereka dulu, baru yang lain gitu. Oke. Oke, siap, siap. Nah, Luar seperti biasa. Nah, sekarang kita ke An nih. An. Kenapa An? Baik, saya mengenal Ciloka ini pas diajak kolaborasi sama Daud Debu, Oh. band Debu. Oke. Ya, terus diajak kolaborasi, terus kakek Tiang, Ya. seorang pengrajin Oke. penting, dan ketemu kawan-kawan di aspirasi, Oke. bisa mengenal Ciloka lebih Lebih dalam lagi. dalam lagi. Oke. Dan bisa main gendang, Mhm. bisa Oh, main seling, Waktu sama debu ya? Iya. Waktu sama debu An main apa waktu? main gendang. Main gendang. Iya. Oke. Di sini juga main gendang. Apakah memang tertarik An sama gendang kah atau alat musik selain Sangat gendang? tertarik. Tertarik banget sama Iya. gendang. Nah, tadi itu ada apa sih bahasanya tuh dia gendang Jidur. itu sebagai jidur ya? Iya. Sebagai ritmenya ya? Sebagai ritmenya ya? Ritmenya. Oke. Berarti kalau nggak ada An nggak akan seru ya? Nah, intinya kayak gitu ya, kalau sekarangnya kalau nggak ada An nggak akan seru ya, gitu ya. Oh gitu. Jadi awal kalinya An menyukai musik Ciloka ini adalah pertama kalinya diajak kolaborasi. Iya. Dan kebetulan juga kakek ya, betul ya? Kakek juga adalah pengrajin penting, gitu. Nggih. Nah, apa yang dilakukan sama An sekarang selain dari grup band ini? Grup band, maksudnya grup kesenian. Oh, kok band sih? Tuh kan saya juga lupa ya. Maaf ya. Grup kesenian Ciloka yang sekarang ini. Selain di sini An di mana lagi? Di rumah ada grup. Ada grup juga. Dangdut. Oh, dangdut ya. Iya. Tapi nggak beda-beda jauh atau sama aja? Kayak kecimol itu lah. Oh, oke. Ya, modern. Kecil-kecil ya. Iya. Ya, berarti basic-basicnya sama aja kali Iya. ya. Ya, oke. Ini nih paling muda nih. Betul ya, paling muda ya? Boleh pakai mic Zagat. Ini dia paling muda. Zagat ini SMA ya kalau tidak salah ya? Ya, SMA kelas 2. Boleh di sini ya? Oke. Cik. Ada ya SMA? Nah, gini aja udah. SMA kelas 2, Gat? Nggih, Oke. kelas 2. Kenapa, Gat? Harus Ciloka, Gat? Ya karena banyak teman-teman saya bahkan yang tidak tahu apa itu Ciloka. Oke. Iya kan saya kenal Ciloka ini juga waktu itu pertama kali waktu saya bersunat. Pertama kali Jagat dengar lagu Ciloka waktu Itu bersunat. bersunat. Jagatnya yang disunat atau orang lainnya yang Saya yang disunat. Oh, oke. Umur berapa waktu itu? Ya sekitar 4 tahun lah. 4 tahun, oke. Terus? Terus mulai tertarik gitu Ciloka umur 8 tahun. 8 tahun. Kebetulan mami saya juga pemerhati budaya. Oh, luar biasa. Dalang juga dia. Hah? Dalang cilik. Dalang cilik? Iya. Oh, wajib nanti nih. Wajib suatu saat cuman Jagat doang yang diundang sebagai dalang nih ya. Oke. Oke, Mami juga sebagai pemerhati budaya. Mami Ahim lalu Abdurrahim.
Oke. Langsung, oh, nah anaknya Mami Aib, luar biasa. Berarti sebenarnya kalau Jagat itu karena mungkin kesehariannya sudah dengar banyak lagu Iya. ini, akhirnya dia memang ada darah ya. Tertarik nah, karena pembawaan jiwa mungkin. Aha. Ya tertarik sehingga mencobakan dulu Mami banyak penting-pentingnya gantung di tembok. Oke. Mami bisa main nggak? Nggak bisa. Coba ngoleksi. Oh, Galaxy. Nah, ini mah karena dia anak muda banget nih. Ini Gen Z itu adalah ini nih, Gen Z ini. Gimana ngelihat fenomena yang sekarang itu dengan anak-anak yang misalkan ya teman-teman Jagat sendiri di sekolah melihat kesenian Ciloka itu sendiri bagaimana? Teman-teman saya banyak yang tidak tahu apa itu Ciloka. Dia mengira Ciloka itu kayak kecimol. Oke. Cuma itu aja. Oke. Ciloka kecimol. Dia samakan ya. Dia Dia samakan samakan. seperti itu. Belum tahu yang sebenarnya Ciloka itu kayak gini. Ya. Oke. Karena saya melihat perkembangan Ciloka sekarang ini Sekarat ya Gat ya. ya sekarat. Sekarang ya? Banyak juga ya anak muda yang belum tahu seumuran saya. Ah, Sehingga ya seperti kata Mami Ojan, kalau bukan kita siapa lagi? Tuh. Oke. Berarti ini mudah-mudahan. Nah, kenapa alat suling yang Jagat kuasai ini? Jagat itu dari kemarin saya ngelihatnya dia bawa suling aja tuh. Apakah mau jadi pendekar? Bisa juga main penting. Oh, juga bisa main penting Iya. juga, Cid? Oke. Nanti. Bisa dikit-dikit. Ya, oke. Jadi semua ini kita bisa main penting semua. Semua sebenarnya pada dasarnya mereka semua bisa main penting ya gitu. Tapi ada yang memang jadi andalannya itu satu alat musik ya. Nah, apa yang menjadi ketertarikan Jagat megang suling? Ada apa daya magis apa dalam suling itu? Iya, tidak tahu karena gimana ya? Mungkin jiwanya terbawa ke suling kayak enak gitu niupnya. Enak sekali suaranya. Bisa dibawa kemana-mana. Iya, bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan hati. Oke. Oke. Oh, karena mudah, ringan, bisa dibawa kemana-mana. Kalau sedih, galau, langsung main gitu ya. Diputusin langsung main. Enggak juga. Diputusin main juga enggak? Ya kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Oke, nah, baik, saya akan lempar lagi sebelum saya ke sesi selanjutnya mereka akan bermain. Ada yang mau bertanya dengan anak muda ini? Inilah teman-teman kita dari Sasak yang muda yang memang harus diapresiasi sekali. Akan ada yang bertanya kah pada teman-temannya? Boleh, silakan Akan. Mau tanya ini Pak, asal usulnya Ciloka itu katanya pernah juga dengar dari orang Bugis juga ya? Iya. Itu dari cerita ke cerita sebenarnya. Belum diteliti secara ilmiah gitu Kang Ari. Oke. Dari cerita-cerita orang tua dulu memang penting ini dari Bugis. Dan orang yang membawanya itu namanya Tombok, orang Bugis tinggal di situ di Tanjung ceritanya. Ceritanya. Itu cerita dari mulut ke mulut. Oke. Ya, saya tanya ke sana langsung ke ke tempatnya gitu. Emang betul seperti itu. Oh iya iya. Oke. Itu secara ilmiahnya belum. Oke. Memang ada sedikit Melayu sedikit ya. Melayunya terasa sekali di sini gitu ya. Gitu. Ada lagi? Kang? Kalau misalkan tidak pakai penting, apakah bisa masih disebut musik Ciloka? Oke. Oh, jadi Mungkin saya bisa jawab ya. Jadi Ciloka ini adalah sebuah ensemble ya, sehingga terbentuknya menjadi Ciloka. Ada jidur, gendang, rencek, dan penting. kalau penting Ya, hilang, Kalau penting hilang sebenarnya rohnya sebenarnya yang bisa dikatakan Ciloka ya. Dari lantunan lagu, kalau sudah bermain, misalkan biola saja nih yang main. Biola ini kan alat musik dari luar juga ya. Jadi bisa juga kita mainkan dengan permainan Ciloka. Ya, seperti tadi contohnya. Dengan nada dasar G minor, saya memainkan dengan nada-nada Ciloka dengan Melayu, ya. Meskipun tidak ada penting, asalkan ada lantunan lagu Sasak itu bisa dikatakan Ciloka sebenarnya. Ya. Dan rohnya, rasa yang kita mainkan itu bisa tersampaikan ke penonton bahwa ini adalah musik Ciloka. Ya. Oke. Seperti itu. Kang Ari. Jadi lebih ke syair Sasak berarti ya lagu ini ya yang mendekati ke Melayu. Berarti kalau gitu istilah tadi kecimol itu kan apa tadi? Kesenian. Kesenian Ciloka Ciloka modern. Dan awalnya itu hanya pakai keyboard dan tambor. Tambur. Iya, tambor. nah berarti
Iya mengkhianati Kang. Makanya dia pakai corong Kang. Jadi namanya kecimol ya. Kecimol gitu. Akarnya dari Ciloka ya. Celoka itu. Oke. Ya. Enggak ada lagi yang mau bertanya sama teman-teman muda di sini mungkin Oke, silakan Kang Abeng. Saya, Mas, jujur aja, saya mendengar Ciloka ini sejak saya SD. Oke. Tapi kalau kelas 4 SD, itu ketika ibu membawa lagu-lagu dari sini, katanya untuk mengingat daerah di Tanah Rantau itu selalu dia setel itu Ciloka itu. Nah Ciloka itu pemahaman saya apakah dia memang namanya Ciloka atau memang ada singkatannya Ciloka. Nah kalau pecimol kan Ya, kesenian. ada dibilang apa? Kesenian Ciloka modern. Ciloka modern. Oke. Bisa jadi kelalahan cikar motor karena ya, bikin macet aja dia. Oke. Bikin masalah. Nah, dulu sudah bagus namanya Ciloka. Oke. Namanya kecimol sering Ciloko dia orang. Oke. Karena Betul juga ya. ada kecelakaan kalau ini. Oh, iya. Ribut, ada Iya. ini. Nah, saya pikir saya sepakat dengan ini. Mas apa saya lupa. Mas Abdi ini. Oke. Ya baik. Kalau saya mengikuti sejarahnya itu, sebenarnya Ciloka ini sering dibawakan oleh orang tua-tua itu sebagai pelipur lara sebenarnya. Oke. Ketika dia menimang anaknya, itu kan sair-sairnya itu saya dengar seperti nasihat, Oke. seperti kayak pantun-pantun itu yang saya dengar dulu. Oke. Dan iramanya pun kalau saya lihat sering sekali berkolaborasi dengan banyak musik-musik secara tidak langsung. Oke. Di situ tuh sering sekali misalnya kalau penyanyinya itu perempuan itu saya sering dengar saya pikir ini musik Cina dari Cina. Oke. Mandi kan seperti lantunan Cina. Oke. Dialek banyak sekali itu. Kacang doang kaken dia tahu sampai lepas dan ada sindiran-sindiran, lagu-lagu sindiran-sindiran seperti itu sering sekali dimainkan dalam musik Ciloka. Oke. Nah, itu kalau sampai dilupakan Ciloko gitu. Ya. Jadi Saya pikir ini luar biasa. luar biasa. Saya Oke. pikir ada anak muda tadi pandunya bagus, yang muda yang berbudaya. Oke, jadi. Ya, cocok dengan visi taman budaya di masa mendatang. Oh iya, oke. Kalau Jokowi pindahin ibu kota negara. Oh, oke, siap. Kalimantan kita pindah ibu kota kebudayaan. Oke, siap. Jadi tadi apakah ada singkatannya Ya. Coba dari saya Ciloka tahu. itu sendiri ya? Ya. Sebenarnya itu tadi udah masuk sebenarnya sudah dijawab. Sudah dijawab ya? Sendiri. Cuman saya pertegas lagi. Jadi ada berbagai persepsi gitu kan. Oke. Jadi tentang Ciloka ini persepsi yang pertama yang saya dengar gitu kan. Kan kalau kita ambil kata dasar dari Ciloka ini kan ada di sana kan loka itu kan orang tua. Oke. Gitu kan? Jadi musiknya orang tua sebenarnya. Oke. Ya. Makanya Kemudian- banyak orang juga ibu-ibu yang memainkan untuk itu pelipur lara atau Ya, bisa jadi. ya. Kemudian saya lanjutkan lagi yang kedua, persepsi yang kedua. Jadi asal kata Ciloka ini adalah seloka gitu kan. Nah, seloka itu kalau di kita itu lelaka gitu ya. Atau pantun. Atau lelaka itu di Sasak itu pantun. Pantun yang berisi tentang pesan moral, keagamaan, nasihat-nasihat itu. Cinta. Nah, ditambah lagi dengan cinta gitu kan. Oke. Pantun-pantun yang berisi tentang moral, pituah-pituah juga di sana. Katanya bisa dari mantra itu. Nah, Iya, ada memang. ada Ya, memang kalau kita lihat di mantra-mantra orang Sasak itu kebanyakan pantun. Oke. Ya. Contohnya. Boleh kasih kalau- contoh coba. Siapa tahu itu yang pelet bukan? Ini bukan pelet, Oh, bukan, ini kan oke. ada mantra. Saya nggak akan dengar Salah tahu satu yang pernah saya diajarkan sama orang tua dulu. Oke. Mantra untuk membuka hutan gitu. Kalau mau pergi ke hutan, dia pakai mantra. Oke. Nah, jadi Mantranya seperti apa? tindit-tindit tanda-tanda tunggak dengar rau. Oke. Mun penyinjit, mun penyanjat, mirek lon tinjut anak tahu. Nah, itu kan Oke. lelaka kan itu kan pantun memang. Pantun ya.
bila hendak kita akan pergi ke hutan. Ke hutan, ya. Itu Oke, yang biar diajarkan. apa tuh mengucapkan mantra itu? Biar mengusir ini apa yang pengganggu lah, misalnya binatang buas. Oke. Mirip lawan tinjot anak tahu. Nah, apakah mantra itu dinyanyikan atau tidak di Ciloka? Bisa dinyanyikan. Bisa Ya, dinyanyikan. Bisa kalau kita mau. Kan itu pantun juga. Oke, berarti sangat luas sekali ternyata Ciloka ini ya. Oke, lanjut Mas. Maaf saya potongnya. Ya lanjut lagi. Siapa tahu mau menawar. Sampai misalkan itu petua orang tua. Itu ya, pituah. Kemudian apa namanya? Lupa Ayo. Itu lanjutan. seneng saya kalau. Ya, dari persepsi yang kedua ya, Oke. tadi mengenai Ciloka ini adalah laka gitu kan. Kemudian orang tua dulu itu kan istilahnya sering apa, kalau bahasa Sasaknya itu bedengah gitu kan. Mau menidurkan seorang bayi. Nah, itu ada lelaka di sana. Ada juga. Iya, ada pantun yang Oke. dinyanyikan di Ciloka gitu kan. Oke. Untuk menidurkan gitu kan, bedede lah istilahnya. Oke. Supaya tertidur si anaknya gitu ya. Ya, Oke. mungkin ada tambahan dari Ada tambahan? kawan-kawan yang Oh, cukup sekian. Nah, oke. Ini maaf ya, saya karena kalau nggak gitu nggak seru. Saya suka potong. Tapi bukan bebek yang saya potong. Karena kalau bebek dipotong mereka akan berdansa. Kenapa? Supaya penasaranan itu nanti Oh iya betul. Jangan dulu dihabiskan sekarang. Karena nanti tanggal 22 yang harus dihabiskannya, biarkan di tanggal 22 aja ya. Oke? Nah, Siap. setidaknya informasi ini bisa tersampaikan sama teman-teman yang ada di channel YouTube nanti di antara sama yang hadir di sini. Nah, sekarang ini ada sebuah pertanyaan. Di era modern sekarang ini, di era digital sekarang ini, bagaimana teman-teman menyikapinya? Untuk musik Ciloka, apakah ada pemikiran kah atau sebuah progres kah, ada keinginan kah bahwa musik ini juga bisa bersanding dengan maraknya dunia digital atau musik-musik di digital platform ini gitu? Bagaimana teman-teman? Ya, sejauh ini kami ini kan dipertemukan, diakselerasi kan. Oke. Jadi kami berencana ingin membuat satu album. Oh. Karena sudah ada beberapa lagu Oke. yang kita punya. Oke. Itu nanti mungkin kita bisa sebarkan itu di YouTube mungkin. Di YouTube? Ya, untuk platform digitalnya. Media sosial mungkin Media ya? sosial Media ya. sosial. Di YouTube kan sekarang bisa monetisasi gitu. Oke. Mungkin itu salah satu bentuk kita untuk ini memperkenalkan juga Ciloka ini keluar begitu. Oke. Iya. Berarti dalam waktu berapa lama? Kapan ya? Ya, ini kan masih ada 4 lagu aja ini. Oke. Berarti mungkin masih ada 3-4 bulan lagi lah. Jadi teman-teman juga dengan adanya media sosial dan media digital ini tidak menutup ya, istilahnya Tidak menutup. membuka sebesar-besarnya dan malah memasukinya ya. Iya, Oke. siap. Jagat ada konten YouTube-nya? Nggak ada. Kenapa nggak buat konten YouTube Jagat untuk bermain suling, untuk Tutorial memperkenalkan- nyuling gitu. Ya gitu loh. Ada nggak sih dari sini yang bikin konten YouTube yang memang khusus tutorial ataukah untuk main penting saja? Kayaknya Mas Jiro Pak. Ada, saya nggak punya. No. Saya nggak ada channel YouTube cuma untuk itu ngupload ini. Ngapa musik aja? Ya, musik-musik lagu-lagu Oke. itu aja. Berarti selama ini belum ada musik yang teman-teman ciptakan ini masuk ke digital platform ya? Untuk di grup ini belum ada. Tapi Mas Jiro punya? Saya banyak. Oh, banyak. Banyak. Ini kan Oke. yang yang diambil-ambil sama produser ini. Ah iya, luar Banyak sekali di platform YouTube kan. Itu yang band atau yang Cilokanya nih? Yang macam-macam. Oh, macam-macam. Ada ya, karena kan di produser ini mintanya yang macam-macam yang laku di pasaran saat itu. Wih, luar ada biasa. yang pakai ska, reggae, Ciloka, dangdut, Oke. macam-macam. Oke. Nah. Ternyata Mas Jiro ini produktif sekali ya, dan two heroes dia. Two heroes. Oke, ada lagi yang bertanya sebelum kita akan menutup kegiatan hari ini di halaman belakang. Setelah belum ditutup, mereka akan perform satu lagu-lagu. Boleh kan? Boleh nggak sih? Boleh. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, jangan dihabiskan di sini. Betul, jangan dihabiskan di sini karena akan ada pertunjukan musika hibrida volume ketiga di bawah pohon tanggal 22 Mei pukul 20 waktu Wita ya. Bagian timur. Ya, bagian timur ya. Yo, gimana? Oh, saya kira kita di NTT tadi. Ulang. lupa. Oke. Ya.
bakal ada Musika Hibrida volume ketiga di bawah pohon tanggal 22 Mei 2020 pukul 20 pokoknya tunggu aja di bawah pohon lah. Ada pesan dulu dari RKM tuh. Oh, boleh silakan Mangga. Boleh, mau. Dari RKM mau pesan untuk ya sedikit untuk ini RKM bagaimana membuat Musika Hibrida ini. Saya takut saya nggak terlalu maksimal gitu. Di sini aja. Ya, pernyataan sedikit lah. Musika Hibrida ini. Keras jadi. Cek, ya. Terima kasih karena suara saya pelan. Jadi saya pengeras. Terima kasih banyak saya sampaikan ke teman-teman yang hari ini hadir di halaman belakang Antara News untuk menyimak dan membahas mengenai Ciloka ya. Terutama jadi pertemuan sebelumnya memang saya juga selalu intens terkoneksi dengan Gambus. Kemarin saya diundang di Lombok Utara bahas soal Gambus juga, kemudian menulis juga soal Gambus di brajahaksara.com, teman-teman bisa baca. Dan itu saya rasa tadi pernyataan-pernyataan teman-teman itu serupa dengan apa yang saya dapatkan di Lombok Utara juga sama. Sekarang ada mereka membuat gareda Gambus, reggae, dangdut, dan ale-ale. Sama juga pelakunya muda juga, jadi itu menarik sekali menurut saya. Nah, Musika Hibrida sendiri di RKM adalah program sebetulnya dulu awalnya turunan dari kami punya program tahunan namanya Eksibisi Spirit Bunyi. Yang kami tuju adalah bukan lagi soal, tidak hanya soal bentuk sajian ya, tetapi spirit yang ada di dalam musik tersebut gitu ya. Yang tadi mungkin kita sudah satu frekuensi lah kalau ngomongin soal itu. Nah, saya rasa Ciloka juga setelah diskusi dengan teman-teman lain tuh penting untuk diangkat karena itu tadi memang pada awalnya saya simak itu Gambus terutama itu memang berasal dari Semenanjung Arab ya, kemudian masuk ke wilayah Melayu, kemudian masuk ke Indonesia ke berbagai wilayah, baru masuk ke Lombok. Yang menarik adalah alat musik itu ternyata katanya catatan siapa waktu ya, Mas Buyung, itu ternyata sudah tertulis di dinding Borobudur katanya Gambus itu. Jadi artinya memang sudah sangat lama ada di Indonesia. Nah, namun soal pernyataan lain bahwa Gambus berasal dari Sasak, saya kira itu bisa jadi hasil difusi ya, penyebaran atau juga hasil evolusi bisa jadi. Yang perlu kami garis bawahi adalah Gambus kemudian beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya, secara sosial, secara geografi. Tadi kita ngomongin soal Kecimol. Saya memandang Ciloka, Kecimol atau apapun yang sekarang kemudian muncul selain gendang ble di Sasak, itu ada fungsi-fungsi lain selain fungsi hiburan gitu ya. Itu kalau bagi saya adalah perlawanan kelas. Perlawanan kelas ya, bagi saya perlawanan kelas. Meskipun tadi mungkin awalnya untuk hiburan, untuk nasihat, petuah gitu ya. Tapi begitu mereka eksistensinya muncul di publik, itu saya rasa menjadi perlawanan kelas juga. Contoh misalnya Kecimol ya. Dulu orang Nyongkolan mungkin pakai gendang ble, tapi itu kan dipandang khusus untuk strata yang menengah ke atas gitu ya kurang lebih. Sedangkan Kecimol hadir itu seolah-olah menjawab tantangan untuk strata menengah ke bawah. Tidak hanya soal ekonomi, ini soal intelektualitas masyarakat juga gitu ya, secara sosial. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari musik-musik tradisi yang mungkin tadinya dianggap hanya sekedar hiburan, ternyata dia punya makna lebih, fungsi sosial gitu ya, fungsi intelektual dan lain sebagainya. Kemudian saya tidak keberatan sama sekali jika musik tradisi yang katakan sekarang itu dikembangkan, itu tidak keberatan, apalagi Gambus. Karena Gambus itu kalau saya lihat di sejarahnya memang di Lombok, begitu masuk ke Lombok itu memang khusus untuk hiburan. Jadi tidak memiliki fungsi lain selain hiburan. Kalau beda dengan musik, misalnya ini ada pelaku kebangruan sama main penting juga kan. Kalau musik kebangruan atau telaga murni ini kan dia punya fungsi lain, yaitu ritual gitu ya, ritus gitu ya. Nah itu maka tidak sembarang orang bisa sedemikian rupa mengubah musiknya gitu ya, karena dia punya pakem-pakem khusus. Bukan berarti tidak boleh, tapi dia harus menjaga makna nilainya yang ada gitu. Tapi kalau Ciloka atau Gambus saya lihat itu memang awalnya hiburan, kemudian malah berkembang dari hiburan menjadi fungsi sosial, fungsi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian jadi mantra. Kalau soal mantra sih di setiap suku kayaknya ada ya, di Sunda juga ada jangjawokan, pantun dan lain sebagainya.
Jadi yang menarik justru adalah berangkat dari musik hiburan, bahkan dulunya mungkin dipakai untuk orang jualan sebetulnya. Orang Arab misalnya kesini ya jualan dan lain sebagainya. Malah justru di Lombok, di tanah Lombok ini dia beralih fungsi menjadi fungsi sosial, fungsi spiritual dan lain sebagainya. Itu yang menarik untuk diangkat. Jadi nanti harapan kami dengan adanya musik hybrid ini bisa menunjukkan spirit dari Ciloka itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kak juga. Jadi jangan lupa nanti saya ulangi lagi tanggal 22 ya ke bawah pohon. Di bawah pohon itu pukul 20. Bakal ada Zero to Hero and Friends dengan tema Denting Dawai Penting Kini di Musika Hibrida volume ketiga. Maka tidak ada salahnya kalau kita dengarkan lagi Zero to Hero satu lagi. Boleh ya sebelum azan maghrib. Mari kita sambil Zero to Hero.
Oh, luar biasa sekali. Demikian Jiro. Oh, pas? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak Mas Jiro dan Chihiro and Friends atas kedatangannya di halaman belakang kantor Berita Antara. Terima kasih juga teman-teman yang sudah datang ke sini. Siapa tahu mau ngobrol-ngobrol lagi sama mereka, silahkan. Kita balik lagi di halaman belakang di episode selanjutnya. Kita sudah sapu bersih hari ini. Jangan lupa nanti tanggal 22 saya ingatkan lagi di bawah pohon bakal ada mereka lebih dalam lagi. Siapa tahu mau lebih dalam lagi. Nanti ada tanggal 22 pukul 20 di bawah pohon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.